kita yang sebelumnya belum pernah di dunia pemerintahan. Dan sekarang di sini kita merasakan banyak hal. Banyak halnya itu pertama dalam hal koordinasi. Di sini kita baru melihat bagaimana sih kerja birokrasi secara langsung tuh yang kita rasakan seperti apa. Beda dari apa yang kita bayangkan di luar. Kita datang ke daerah dengan satu tema tertentu gitu, menyerap aspirasi. Menyerap aspirasi dengan tema-tema tertentu itu. Misal soal reformasi agraria, kemudian banyak sih yang seru-seru, salah satunya misalnya soal kita ketemu sama nelayan-nelayan. Ya, kalau kerja di KSP itu ya walaupun dengan mentereng, keren, tapi susah dapet jodoh karena saking sibuknya itu, bener gak sih Cut? Kayaknya itu pertanyaan bukan buat gua dah. Gimana? Gimana? Jadi kita udah mulai banyak penonton alay, alhamdulillah di episode kedua ini penonton alaynya ya kita kasih kartu prakerja. Kemarin ngebahas kartu prakerja soalnya. Nggak nasi kotak ya? Enggak Karena nasi puasa. kotak. Puasa. Subhanallah ya puasa. Ya jadi ini mau ngobrol sama ada Icut sama Hana. Icut sama asli lu siapa sih Icut? Asli gua Frisky. Oh Frisky. Biasanya kalau dipanggil Icut. Jadi ini tenaga ahli di kantor staf presiden. Waktu itu sebelum masuk kantor staf presiden KSP ada ekspektasi apa? Kira-kira nih Icut. Kalau bicara ekspektasi ada banyak tentunya. Karena ini kan dunia pemerintahan. Kita yang sebelumnya belum pernah di dunia pemerintahan. Dan sekarang di sini kita merasakan banyak hal. Banyak halnya itu pertama dalam hal koordinasi. Di sini kita baru melihat bagaimana sih kerja birokrasi secara langsung tuh yang kita rasakan seperti apa. Beda dari apa yang kita bayangkan di luar. Oh gila ya. Beda, sangat beda. Beda ya? Gue malah dulu kepikirannya ya pas lagi di KSP itu bakal satu kantor sama Jokowi, ternyata enggak Pak. Kalau lu gimana? Iya, sampai sekarang sih pertanyaan itu masih sering banget muncul. Teman-teman lo yang nanya ya? Berarti lo sering dong lagi keluar ke lobi gitu ketemu Pak Jokowi. Belum pernah. Belum pernah. Iya. Makasih yang bareng dan semacamnya gitu. Kalau bicara ekspektasi sih, kalau lu pernah nonton ini ya, Designated Survivor, ada tuh di Netflix. Kurang lebih tuh Korban film lo lah ya. Iya, kurang lebih tuh bayangannya akan kayak gitu. Gimana kerja kayak kalau di US, kerja di White House, jadi right wing, gitu, terus jadi biro komunikasinya presiden gitu. Yang kebayang sih kayak gitu. Kita kan soalnya ada di komunikasi, komunikasi dan informasi. Ya kira-kira tuh dulu kebayangnya kayak gitulah. Kan karena lo kerja di bagian komunikasi politik, lo bagian di Strakom gitu. Iya, lebih ke komunikasi publik. Iya. Dan seru gak menurut lo kerja-kerja kayak gitu? Seru. Lo lah Strakom lah kan, lo punya pengalaman kayak ngurusin G20 dan semacamnya gitu. Iya, kebetulan alhamdulillah ya punya pengalaman di G20, ASEAN, AS Forum, ini bentar lagi juga ada WWF. Nah, pengalamannya gede banget. Tanya Po. Udah gitu doang? Tanya bro, tanya aja bro, gak apa-apa bro. Harus dipancing. Iya harus dipancing. Bapak ini ya, tipikal-tipikal yang ini ya, cool-cool gitu ya. Tapi pernah gak ada pengalaman menyebalkan gitu saat lo melakukan proses koordinasi atau apa? Karena sebagai anak muda, terus kan di kantor staf presiden kan tentu juga butuh penyesuaian sama birokrasi, terutama sama KL terkait gitu. Nah kalau pengalaman yang nyebelin ya, ada. Karena kita posisi belum kenal sama orang, tapi posisinya juga kita belum kenal dan kita harus koordinasi dengan tentang substansinya. Enaknya tuh kan kita kenalan dulu sama orang yang mungkin cara informalnya kenalan, tahu siapa namanya, terus enak lah gitu. Tapi kalau di sini tantangannya kita cuma dapat nomor doang, lu kontak itu orang. Lah terus tuh gimana cara kenalannya gimana tuh? Ya udah gitu? basa-basi bro dulu. Basa-basi tanya. Bapak bagian apa, kerjaan tentang apa, kenalkan diri juga. Saya nggak nawarin ini lah ya, asuransi ya? Nggak nawarin asuransi, nawarin kue iya sih. Terus, nah di situ jadi tantangannya, kemudian kita barulah masuk ke substansinya. Walaupun sebenarnya mereka juga sadar posisinya, oh ya gue di bagian ini, gue support substansi tentang ini gitu contohnya. Misalnya waktu G20, ini kan banyak kan koordinasi kita ke seluruh KL. KL ya pasti ya. Mungkin kalau bicara G20 karena ini isu internasional, ini nggak bicara tentang koordinasi ke Kemlu doang. Kita koordinasi ke Marves, koordinasi ke Kemenko Perekonomian, koordinasi ke Kemensos, semua kementerian kita koordinasi. Karena posisinya memang dalam struktur kepanitiaannya semua kali ini terlibat. Sampai ke level-level daerah. Kita juga koordinasi itu waktu itu ke pemerintah daerah Bali, karena kebetulan G20 kan berlangsungnya di Bali. Nah, di situ
tantangan paling besar itu kita meminta substansi itu apa yang kira-kira bisa dibantu, support apa yang bisa diberikan oleh setiap kementerian dan lembaga ataupun daerah ini kepada kita. Nah, juga nih dalam hal aksi komunikasi. Nah, kebetulan kita kan mengawal komunikasi publiknya ya dalam tim komunikasi dan media. Oh, publisi kayak Jokowi, Pak Presiden. Bisa jadi. Gila, Ada mekanismenya. Jadi nggak hanya dari kita tapi juga ada dari yang lain lah gitu. Nah, jadi kalau di situ konteksnya kita gimana caranya agar semua kali ini bisa bergerak satu irama dalam melakukan komunikasi publik G20 ataupun berbagai agenda lainnya ataupun juga isu-isu prioritas lainnya. Jadi semuanya kita tahu setiap kali itu punya aset komunikasi. Mereka punya sumber daya SDM-nya. Mereka juga punya anggarannya, programnya ada semuanya. Tapi bagaimana cara kita agar semua kali itu aware dengan program G20, kemudian semuanya mau memberikan asetnya, memberikan ruangnya untuk sama-sama mengglorifikasi, mengamplifikasi G20. Itu tantangannya dulu. Itu berkali-kali. Nggak bisa sekali, dua kali bertemu. Komunikasi urusan lain juga kadang ada ego sektoral kan. Benar. Nah, kalau itu kita sama-sama tahu aja. Tapi yang namanya ego sektoral itu baik lagi tadi bro, gue bilang. Kita kenal nggak sama itu orang? Ego itu bisa jadi juga karena kita belum kenal, merasa hebat sendiri-sendiri gitu ya. Ya merasa hebat oke, tapi juga ada merasa kenapa gua harus bantuin? Posisi gua apa untuk harus membantu di situ? Nah, di situ tantangannya. Di sinilah kita bercerita dulu. Kadang kita di luar pertemuan formal, di luar pertemuan formal kita melakukan yang namanya itu pertemuan seperti ngopi-ngopi dulu lah di luar. Ngajak ke warung kopi, Pak, ketemuan yuk. PDKT kalau bahasa orang sekarangnya. Berarti emang harus ada pendekatan yang lebih intim lah ya sebenarnya untuk dorong kelembagaan itu. Kita koordinasi itu gitu, jadi nggak hanya yang formal, tapi di luar juga ngopi bareng. Kadang makan siang bareng, jam siang nih Pak, gitu kan. Bukan nawarin asuransi ya, tapi lebih ke untuk menggali informasi yang lebih jauh lah. Karena kalau dibawa trip yang lebih soft gini polanya, itu akan lebih enak. Jadi emang harus pandai-pandainya kita untuk men-treat mereka dengan cara yang lebih sesuai dengan mereka. Kebutuhan gitu. seleranya mereka lah ya. Selera mereka. Kalau lu kan ketemu sama stakeholder kementerian-kementerian ini beda nih sama Hana nih. Kalau Hana kan spesialis pendemo ya, Anda ya. Pendemo-demo dan semacam protes-protes. Pawang demo ini Pak. Gitu. Terus gimana tuh, lu bisa cerita gak? Ngadepin para pendemo itu. Iya, sebenarnya nggak cuma demo sih. Ada yang salah satu juga cukup menjadi champion di KSP itu soal KSP mendengar. Nah, jadi taruhlah ya kita kasih contoh dua ini. Kalau pendemo ini kan situasinya nggak terduga ya, kok insiden gitu ya. Bisa aja kayak hari ini misalnya ada demo, terus kita ternyata baru tahu infonya akan ada masa tuh paginya gitu. Jadi ya mau nggak mau siap-siap dengan isu yang dibawa, tentu kita juga mengajak kedeputian lain ya tentang substansinya untuk kita menghadapi pendemo itu. Gitu. Nanti akan ada beberapa orang dengan aspirasinya. Salah satu yang lumayan seru tuh soal orang-orang di bidang kesehatan, IB dan lain sebagainya. Waktu itu sempat masanya lumayan banyak. Bayangin aja ya, itu dokter-dokter senior, mereka turun ke jalan. Dan bakar alat-alat kesehatan? Oh enggak. Oke. Mahal ya alat kesehatan ya. Coba mau reimburse. Iya benar. Terus? Ganti, gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dokter dan orang-orang di bidang kesehatan ini datang waktu itu di Monas, terus kita dihubungi. Mau nggak mau siang itu juga akhirnya kita datang, kita temuin di pos polisi di Monas gitu ya. Terus kita ngobrol waktu itu soal tuntutan soal RUU kesehatan gitu, yang lagi digodok waktu itu statusnya gitu. Mereka minta untuk lebih banyak dilibatkan dan lain sebagainya. Itu kan hal yang cukup unik ya kalau menurutku sih itu hal yang cukup unik ketika kita harus menghadapi dokter dan lain sebagainya dengan komplain mereka yang mungkin jarang tuh terekspos gitu kan. Kita taunya dunia kedokteran itu praktikal banget gitu. Nah, secara kebijakan ternyata kita tuh juga ada loh irisannya yang langsung bahkan ke kantor staf presiden gitu. Waktu itu kita menghadapi langsung lah bapak ibu dokter, bidan, apoteker dan lain sebagainya. Itu satu. Terus yang kedua, bicara soal upaya-upaya kita menjalin komunikasi politik gitu ya. Salah satunya kan mungkin
komunikasi politik ini agak unik sih kalau menurutku. Dan bahkan nomenklatur komunikasi politik cuma ada di KSP. Betul, itu yang menjadi poin. Nomenklatur komunikasi politik ini hanya KSP yang punya gitu. Nah untuk menjalankannya ini juga kita tentu kan nggak punya, ibaratnya nggak punya induk ya, nggak nginduk sama siapa-siapa nih. Kita punya SOP-nya juga, kita harus memulai sendiri gitu, ya, bukan meraba-raba sih, tapi ya udah ada guide-nya, tapi kita ya harus dig down, dig deep sendiri, ya, dig deeper sendiri gitu. Mungkin kayak kalau kementerian lembaga lain menjalin komunikasi itu kan lebih banyak dengan instansi lainnya ya, mungkin sama-sama pusat atau ke daerah gitu. Kalau misalnya komunikasi politik ini nggak menutup kemungkinan juga untuk kita komunikasi sama komunitas-komunitas, mahasiswa yang lagi demo, mahasiswa dengan segala tuntutannya, kemudian juga akademisi dan lain sebagainya. Itu sih cukup unik dan jadi pelajaran yang besar banget dari bergabungnya di komunikasi politik. Gitu. Terus kalau KSP mendengar tuh apa ya? Kalau KSP mendengar itu Sosok nanya padahal tahu juga sih ya. Ini biar ada percakapan aja. Aku juga ada pertanyaan nih. Oke. Kok Bapak jadi ikut tanya sih, Pak? Oh, boleh. Kebetulan ada satu kabar-kabar. Tapi lanjut. KSP mendengar dulu lah, KSP mendengar. Oke. KSP mendengar ini desain awalnya adalah untuk kita menjadi pintu istana yang lebih inklusif gitu ya. Jadi orang untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tuntutannya, bahkan kalau di greetingsnya Kastaf di setiap acara itu marah-marah boleh, silahkan gitu. Jadi KSP mendengar ini menjadi pintu. Dengan apa konsepnya? Tapi pernah marah-marah sama Kastaf Anda? Saya kebetulan juga belum pernah dimarahin. Oh, belum pernah dimarahin. Oke, lanjut. Bisa Santai aja ya. Gitu. Lanjut. Terus jadi ini jadi pintunya lah istana. Pintunya istana yang lebih inklusif gitu. Kita lihat dulu Pak Jokowi selalu berusukan, datang ke daerah-daerah gitu. Nah, inilah caranya KSP untuk dengan presiden masuk ke istana, tentu kan kesibukannya lebih banyak ya. Kesempatan presiden untuk menyapa masyarakat di daerah, di lapangan tuh akan lebih sedikit. Nah, KSP mendengar ini menjadi salah satu jejaringnya lah gitu. Jadi kita datang ke daerah dengan satu tema tertentu gitu. Menyerap aspirasi. Menyerap aspirasi dengan tema-tema tertentu itu. Misal soal reformasi agraria, kemudian banyak sih yang seru-seru, salah satunya misalnya soal kita ketemu sama nelayan-nelayan, kayak gitu-gitulah. Jadi lu banyak komunikasi lah sama kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat gitu, kekuatan politik di masyarakat. Tadi Anda mau nanya apa Anda? Nanya apa? Ini bicara demo, Pak. Ini kabar-kabarnya ya, kabar-kabar. Oh, ini bukan bocor halusnya itu kan, media sebelah kan. Kabar-kabarnya pas nerima demo, ini kakaknya kena mintain nomornya ya, Kak ya? Wes, iya tuh. Berarti pernah tuh. Gimana tuh? Kakak mau nggak ngecek get contact? Coba cari nomor aku di get contact. Ini lucu-lucu kan? Dia tahu apa aja? Di get contact tuh apa aja nama lo? Ada pernah Hana Nabila Kemenkes. Wes, keren. Terus? Hana Nabila asisten presiden. Wes. Abang nggak ngeri. Terus. Itu kadang-kadang kalau baca get contact tuh lucu-lucu. Cuma kalau di delete nanti menjadi kecurigaan ya. Apa nih orang kok banyak yang di delete gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja. Itu biasanya ada yang jodoh belum lihat tadi yang kontak. Iya, ada nggak yang gituan tuh? Ya ada aja. Ada yang cocok. Gila jadi kemana-mana ngobrolnya. Hati-hati ya, borgol. Jadi ajang jodoh, bro. Jadi ajang jodoh ya. Tapi gue mau nanya ya, maksud gue kan lo kerja, ya menurut gue banyak pasti orang-orang, anak-anak muda yang punya mimpi kerja di kantor staf presiden lah ya. Dengan segala hal, kemegahan, privilege dan semacamnya itu. Lo sendiri bangga gak sih kerja di sini? Di KSP, atau mungkin orang tua lo bangga ketika lo keterima KSP itu sampai bikin apa? Selamatan, syukuran atau apa kayak gitu? Bangga, sangat bangga. Bangganya tuh nggak cuma dirasakan oleh gue sendiri ya. Kebetulan juga satu keluarga pun juga bangga. Bangga, semuanya bangga. Karena kan gue dari daerah, bro. Kebetulan dari Sumatera sana, dari Riau. Mungkin nggak banyak orang, anak muda yang punya kesempatan seperti kita di sini. Nah, jadi dari kitanya karena punya kesempatan, tentu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita kerja di pemerintahan. Kita harus berbuat apa, bukan kerja asal kerja, jangan begitu kan tentunya. Jadi, apalagi tanyanya bro? Kalau ini nggak puasa saya kasih minuman bapak nih biar fokus pak. Tapi bangga lah, nyokap bangga. Waktu dengar cerita lo masuk KSP tuh gimana nyokap lo? Kaget. Kaget? Kaget, karena kebetulan posisinya waktu masuk KSP juga
nggak ngabarin. Oh nggak ngabarin, Karena emang nggak gua- sayang orang tua ya Anda ya? Lebih pada gini, kebetulan orang tua tuh punya keinginan gue tuh sampai S3 full S3 gitu. full, oke. Jadi emang estafet dari SMA S1, S2, S3 pengennya estafet. Dan kalau gue kerja itu juga dipertanyakan. Karena emang keinginannya. Sehingga karena gue posisinya pengen kerja, ya udah gue diam-diam. Diam, posisinya diam. Keterima baru gue bilang. Backstreet dulu Iya. awalnya. Terus pas tahu Keterima baru gue bilang. nyokap lo gimana tuh? Ya pas tahu? kaget. Kaget. Tapi karena kebetulan posisi kerjanya di sini, yang punya privilege tinggi ini, kaget. Ya udah silakan kerja. Oh langsung gitu. Silakan kerja gitu. Nah kalau Kayak lo Han gitu. gimana Han? Sama sih ya. Pertanyaannya, perasaannya gimana ya? Iya. Bangga, satu bangga, yang kedua happy karena bisa belajar banyak banget di sini gitu. Terus sedikit cerita aja ya Iya. sebelum di Banyak juga nggak apa-apa kok. Biar yang editor aja yang pusing ngeditnya. Jadi sebelum masuk KSP tuh sebenarnya aku pernah datang ke sini untuk wawancara. Oh wawancara kesini. Wawancara deputi. Oh wawancara mau jadi deputi? Oh enggak. Wawancara deputi untuk keperluan tesis. Oh, gitu. oke. Loncat namanya. Ya, Enak tuh tiba-tiba Iya. langsung naik gitu. gitu. Boleh sih kalau ada. Yes. Mau gantiin Pak Binyo ya ke deputi 4 Anda ya? Jangan bro, Oh, nggak sopan Oh, Pak nggak RW. sopan ya. Lanjut. Gitu. Jadi sebelum masuk KSP untuk sebelum direkrut pernah datang ke sini untuk wawancara tesis gitu. Oke. Datang ke sini bener-bener lewat pintu kaca tuh, lewat pintu kaca setnek datang ke sini. Terus kalau kata orang tua kan, kalau kamu pengen sesuatu pas lagi ngeliat atau pas lewat, sholawatin gitu. Oh, lo salawatin lah di sini. Sholawat Pak, Oke, gitu, menarik. lewat halaman belakang gitu kan pas pulang sholawat, bilang ya Allah mudah-mudahan nanti sebelum umur 50 atau sebelum retire bisalah kerja di sini, berarti- ngerasain coba kerja di sini. Saya ngomongnya sebelum retire, Wah langsung kontan dibayar lebih cepat. bayar kontan alhamdulillah, under 30. Walaupun kagetnya lebih banyak ya, Iya. kayak, ini harus apa nih, belok sini, harus apa nih, kesini disuruh ini harus apa nih, gitu. Cuman ya itu dia tadi, belajarnya banyak banget di sini, happy, bangga, kadang juga merasa ter-challenge sih. Challenge perasaan, di challenge terus kayak gitu tuh, kadang-kadang kita umur segini kan aus ya. Iya betul. Haus di dapat tantangan, haus validasi juga kali. Lo kagak ya? Enggak, tapi maksud gue jadi pengen ya. Maksud gue KSP itu kan ya mungkin bagi orang-orang luar tuh emang wah luar biasa banget gitu. Bahkan kayak gue sendiri kalau pas lagi ketemu orang-orang dia nanya kerja di mana dan di KSP tuh kesannya kayak gue penguasa negeri nih Pak. Terus ada tiba-tiba ada titipan lu bisa bantu ini nggak bla bla bla. Itu terjadi sama kalian nggak? Pernah? Kalau gue banyak ya. Lu kejadian. gimana nih? Temen-temen lu pas lagi lu Iya. tahu lu sebagai orang KSP gitu. Pertama itu nggak jauh-jauh dari yang namanya bisa nggak sih ada lowongan buat gua. Oh, nanya lowongan kerja. Gua punya keluarga ini nih. Nah. Boleh nggak sih diangkat jadi SN yang dulunya Oh honorer? iya. Ada nih tentara. Boleh nggak sih dibantu biar bisa dimutasi ke daerah yang dia mau? Oh, aduh. Gua ada nih. Punya PT ini, boleh nggak sih dapat proyek? Jadi kesana kayak proposal gitu bisa diatur ya. Dikira kita apa gitu ya? Padahal kita di sini ahli komunikasi, bukan ahli segala hal gitu posisinya. Lu gimana? Sama sih, kurang lebih sama kayak gitu. Lowongan, terus ya biasa kasus-kasus kayak gitu nih, kayak ada tanah masalah di sini, bisa nggak sih? Ya nggak serta-merta juga dong. Kadang-kadang tuh kita juga mesti agak tegas juga ya, dan harus sedikit berani untuk bilang bahwa silahkan diajukan secara prosedural gitu. Dan itu Tuh, penonton alay nih, gimana? Aduh, nih Iya, gimana? Sini dong. boleh dong. Oh. Ini kan kakak berdua ini kan mengelola komunikasi politik nih di KSP. Nah, sedangkan di sosial media sendiri itu komunikasi kan bentuk B2B tuh banyak banget tuh Kak. Nah, itu ganggu nggak sih sebenarnya atau mungkin jadi hambatan atau gimana? Oke. Berdua? Aku mungkin Nggak harus ditanggepin juga sih silakan. sebenarnya nggak apa-apa. harus ya. Boleh Oh, ya. disingkat jadi Iya. expression gitu ya. Oh ya, oke. Sebenarnya, iya, kita bisa ngelihat noise ya, kita anggapnya itu apa di
suara-suara di media sosial tuh bisa jadi dua. Yang pertama bisa kita anggap sebagai noise aja lah. Nah. Emang dia mengganggu apa namanya? Ya ada whistleblower, kemudian itu jadi rame dan lain sebagainya. Cukup mengganggu proses misalnya pengambilan kebijakan yang terjadi. Tapi yang kedua itu juga bisa jadi pintu sih menurutku untuk kita tahu ternyata suara di bawah, suara di grassroots tuh seperti ini gitu. Bisa jadi kita apa ya? Cara kita untuk memetakan sebuah masalah sih dengan melihat apa yang terjadi di media sosial kayak gitu-gitu. Cuman ya dua hal itu sih menurutku bisa dilihat sebagai noise, yang satu lagi bisa dilihat sebagai challenge juga apa yang terjadi di media sosial itu. Gitu. Lo gimana Cut? Kalau dari gue ya ngelihat hiruk pikuk di media sosial itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya pemerintah itu menyilahkan, silahkan kalau memang ada persoalan atau ingin bersuara apapun di media sosial silahkan. Ini sebagai bentuk keterbukaan informasi juga ya. Jadi mereka mau ngomong A, ngomong B, ngomentari pemerintah begini, ngomentari pemerintah begitu, silahkan. Itu sebagai bentuk keterbukaan informasi. Nggak ada masalah sepanjang itu nggak ada ngandung ujaran kebencian ataupun kata-kata yang bisa dikatakan ada unsur kriminalnya lah gitu. Nggak masalah, dipersilahkan. Tapi di sini perlu dilihat juga bahwasannya setiap ada keributan yang seperti itu, pemerintah itu melihat loh. Melihatnya tuh melalui kita-kita ini, salah satunya. Kita yang di sini di KSP, yang di kementerian semua melihat karena kita kan juga pengguna sosial. Iya, betul. Nggak kamu-kamu aja yang main media sosial. Kita juga, kita main TikTok loh. Kita lihat itu semuanya. Nah di situ tentu kita akan merekam, kita rekam apa yang jadi perhatian, apa yang perlu kita tindak lanjuti. Itu semuanya kita proses di sini, kita proses apa yang menjadi suara-suara itu. Dan seperti kata Hana, dan ketika ada persoalan itu perlu kita pilih lagi mana yang perlu kita proses, mana yang perlu kita ya sudah nggak apa-apa dibiarin aja. Berarti ada proses kayak ini isu yang penting harus ditanggapi, ini enggak ada proses kurasinya ada, proses kurasinya ada, mekanisme juga sudah ada untuk merekam melihat hal-hal yang terjadi di media sosial, kira-kira gitu. Keren, tepuk tangan dulu dong. Gila. Apalagi bro, tanya bro. Sebenarnya mas nanya karena nggak dibayar saya jadi host di sini. Ini cuma menggugurkan kewajiban aja. Oh ya ada bukber, bukber gratis ya. Bukber gratis dah, nggak apa-apa dah. Tapi gue mau nanya ini kayak trivia gitu. Jadi katanya kalau kerja di KSP itu ya walaupun dengan mentereng, keren, tapi susah dapet jodoh karena saking sibuknya itu bener gak sih Cut? Kayaknya itu pertanyaan bukan buat gua dah. Gimana? Kan lo berapa tahun di KSP? Kan Hana, lo sibuk, lo bangun komunikasi sama semua stakeholder, akar rumput dan sebagainya. Komunikasi percintaan lo aman gak sih sebenarnya di tengah kesibukan lo itu? Kenalan orang baru banyak. Kenalan orang baru banyak. Kunjungan kerja ke berbagai wilayah Indonesia dari Aceh, Papua ada daftar semua. Sekarang itu jawab. Nah, gua nggak ngeraguin lah kapasitas lo dalam mengolah komunikasi politik ini. Ini menurut gue jadi penting kan katanya anak Gen Z kan work life balance gitu, gitu kan. Berlaku gak sih di KSP tuh? Saking apa ya? Karena kan kita kerjanya di bidang komunikasi ya. Iya, itu nyaris bahkan 24 jam lo komunikasi terus. Ada jamnya. Ya, itu betul. kuncinya Ya. ada jamnya kan. Kadang-kadang nih jam segini. Mau nangis gak apa-apa lo sebenarnya. Gimana itu lagi puasa. Oh iya, kebayang. Siang-siang gini kadang udah lowong. Cuman kayak kalau malam kadang ada aja nih gerudukan Ya, apa isu sesuatu apa terjadi, gitu. isu apa. Kan kita nggak pernah tahu ya. Ya. Kadang-kadang dari isu sektor hukum ngomong, dari sektor ini ngomong, kita nggak pernah tahu. Jadi ya kurang lebih cukup mengganggu ya, cukup mengganggu kehidupan personal, cukup mempengaruhi, nggak mengganggu, cukup mempengaruhi gitu. Jadi Kalau mengganggu Anda dipecat nanti kalau ganggu bercanda. Mana yang lebih prioritas? Tanya. Negara apa pacar Anda ya gitu. Prioritas dong. Terus Gitu. Jadi kadang-kadang tuh gak usah ngomong apa pacar gitu segala macam. Ini orang tua aja ngecek. WhatsApp-nya kegulung. Enggak gitu. kegulung sama isu-isu. Kegulung sama WhatsApp grup-grup kita ya. Karena grup-grup KSP ini mungkin kalau di total udah lebih dari 20. Kegulung WhatsApp-nya gitu. Jadi lebih kan? Iya, ya udah jadi cukup mempengaruhi Tapi komunikasi di handphone ya. Iya, oke. Kan sampai gue ada denger istilah tuh
nggak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tapi menurut lo pengorbanan lo sesuai gak dengan apa yang lo harapkan sekarang gitu? Karena gue yakin kan lo berjuang udah bagus tapi ada pengorbanan mungkin personal waktu ruang privat lo sedikit terganggu. Iya. Apa ya? Kalau gimana pertanyaannya? Sorry. Iya kan Agak pasti ulik ada dikit. perjuangan, Iya. pasti ada pengorbanan. Nah salah satunya kan kalau kita lihat tuh pengorbanan tuh ada personal life lo yang ya sedikit terdistraksi sama kerjaan-kerjaan isu prioritas nasional, proyek-proyek nasional, kok yang nasional Sadis gitu. bahasanya. Worth it apa enggak? Worth it apa enggak? Kalau ditanya worth it apa enggak, bahkan ini sebenarnya di atas beyond expectation sih. Oke. Beyond expectation. Belajarnya, susah sedihnya, terus segala macamnya lah, challenge-nya tuh di atas apa yang sebelumnya aku pikirkan gitu soal KSP. Jadi kalau ditanya worth atau enggak, it worth every hour, every day, every week. Sebenarnya sih kalau lo kerja sih potensi lo buat dapat suami menteri lebih punya kans. Kalau sebelum di KSP Anda mungkin ketemu terong-terongan Bekate gitu. Kalau sini kansnya lebih besar, Pak. Cilincing, Iya. Depok. Iya, itu tinggal ibu prospek aja, Bu, kayak gitu, Bu, gitu. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir gue buat lo. Kok dia nggak ditanya sih soal tadi mengganggu? Dia udah atau enggak lo mengganggu gak? komunikasi? Oh, Dia- gue gak enggak. mengganggu. Oh, nggak mengganggu. Tapi- Gua aman. Berarti lancar? Aman, lancar. Tapi ini menarik karena si Icut ini orang yang main skateboard. Jadi hobi lo nggak keganggu tuh. Nggak keganggu sama sekali. Karena kebetulan kalau bicara antara kehidupan kerjaan sama kehidupan gua di luar kerjaan, itu bisa menyesuaikan, Mas Bro. Jadi waktu lo kunker lo main skate gitu ya. Itu dia. Itu keuntungan yang gue dapatkan selama kerja di KSP. Kenapa? Setiap ada agenda kerja kemanapun, gue bawa skateboard gue. Oke. Gue main. Menarik. Wih. Di sini juga artinya gue bisa networking ke rekan-rekan gue, Skate-skate. teman-teman skateboard di berbagai daerah. Hmm. Gue boleh cek di media sosial gue di. Wih sombong. Kontak Apa udah sebutin media sosial lo Kasih apa? dong, Oh. Pak. Ah? Mau tahu akunnya Pak? Febrian Icut Pak. Lu juga boleh akun. Kali aja menteri nyantol, Pak. Kalau menteri ini, Menteri nih. menteri ke depan ya. Insya Allah ada yang masih jomblo lah. Doakan ya. Doa. Amin. Instagramnya @hanpil. Amin. Lanjut. Terus lu main Nah, skate. intinya itu gue bisa punya kenalan di berbagai daerah dan gue masuknya lewat skateboard. Mungkin setiap daerah gue datang, ya udah kenalan main. Emang habitnya kalau skateboard itu kita sosialisasi ya, kita sama-sama main, kita kenalan, udah tahu tujuannya. Jadi sebagai apa istilahnya ya, toolsnya lah, toolsnya untuk kita berkenalan. Dan itu kenalannya bukan sekedar kenalan tahu nama ini enggak, langsung akrab cerita karena emang kita udah satu hobi. Gabung langsung itu berbagai daerah Mas Bro. Dan itu tentu jadi bekal Nyalek. kita juga. Oh enggak. Nyalek bisa sih. Kira bakal Tapi nyalek. RI mainnya ya. Oh iya. Dapil mana aja? Menarik ya. Nah. Tapi juga kan katanya kalau ASN tuh idaman mertua, kalau KSP kira-kira idaman mertua kan juga gak, Cut? Idaman mertua ya. Pas. Kebetulan belum punya mertua ya? Wih. Oh, Bisa gitu lah ya dibilang ini salah pertanyaannya. satu pekerjaan yang idaman mertua lah ya. Sangat bro. Sangat ya? Sangat. Terbukti. Oke. Biar pas lagi nikah ada ini. Ngundang pejabat? Bunga, Pak. Tapi nggak dari Pak Jokowi, dari Pak Muldoko. Bisa. Iya, Pak Nama. Oke, nih pertanyaan terakhir gua. Mungkin Tadi terakhir bro. enggak, tadi kan yang mulai Hana. Apa yang mewakili perasaan lo selama bekerja di KSP dalam 4 kata lah. 4 kata lo pikirin dulu aja. Gua ya kita bisa nunggu 30 menit lah. 4 kata yang mewakili masa-masa lo di KSP, kerja di KSP. Kata sifat apa kata kerja, Kak? Aduh, penonton alay nih kebanyakan ini. Iya nih. Iya, tangan kotor ya nih. Nih, aduh. Kasar banget, Tolong besok kasar. protokol presiden suruh ngawasin nih alay-alay ini nih. Gimana? Apa aja? Mau kata benda, mau kata sifat, kata Kalau kerja, gua kata-kataan. sih, seru bedah pokoknya. Empat kan? Seru, dah. dah. Pokoknya. Oh, Gen Z, betan. Lo? Jaksel. Ketemu nih 4 kata ya? Iya. Nggak harus disambung juga. Mungkin lo kata satu-satu gitu. Tajir, misalnya. Atau apa.
Seru. Terus apalagi ya? Ayo. Susah nih soalnya 4 kata. Sebenarnya aku pengen cuma 2 aja sih. Oh, pakai kedua aja deh kalau gitu. Iya. Seru dan Seru dan kocak menurutku. atasan Anda yang kocak. Ya didefinisikan sendiri lah ya. Ya udah, kali boleh ngolacak ya. Jadi banyak kayak orang-orang lucu juga. Jadi di lingkungan istana ini. Kikuk-kikuknya akord-akordnya tuh kocak menurutku. Iya betul. Ada tentu, Iya kikuk kan? banget. Ya, oke, jadi thank you banget nih teman-teman bisa sharing-sharing lah. Iya. Ngobrol-ngobrol soal kerja di KSP. Semoga teman-teman bisa dapat suami menteri. Bapak punya ini skatepark ya Pak. Amin. Apa ya? Di berbagai daerah. Di berbagai daerah Oh, Pak. itu pertanyaannya seru-seru ya dari tadi. Yes. Ditanyain Ya udah hobi karena loh. udah berantem dah bye bye. 3, 2, 1, Kak. Weh.